Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Kami dari kelompok 4, D3 Keperawatan semester 3, Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Sebelumnya boleh diperkenalkan dengan siapa? Ibu siapa? Dengan Ibu Nurul Azizah. Maknya enggak? Untuk usia kehamilannya berapa Ibu? Usianya 5 bulan. 27 ya. Oh ya. Di sini kami akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang tanda bahaya kehamilan trimester kedua. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Saya Dias Inatul Fatihah, NPM 2006010023. Saya Puji Lestari, NPM 25. Saya Kurnia Sekar Utami, NPM 26. Saya Dinda Ayu Triana Dewi, NPM 24. Saya Viana Karomah, NPM 27. Saya Sri Budiati, NPM 29. Yang satu lagi ada Mbak Isna ini, belum bergabung ya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Yaviana. Silahkan Mbak Yaviana. Tanda bahaya kehamilan trimester 2. Kehamilan trimester kedua. Kehamilan trimester kedua merupakan waktu kehamilan pada minggu ke-13 sampai dengan 28 atau waktu kehamilan menginjak umur 4 bulan hingga 6 bulan. Memasuki bulan keempat, perkembangan janin akan memasuki trimester kedua. Janin akan mulai bergerak yaitu pada bulan keempat, tepatnya sekitar minggu ke-13. Hal ini terjadi karena hormon pada bayi mulai aktif, sehingga mereka sudah mulai berinteraksi dengan situasi di dalam kandungan. Untuk slide selanjutnya, silakan dibacakan oleh Mbak Kurnia. Perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu hamil trimester kedua. Yang pertama yaitu ada perut semakin membesar. Setelah usia kehamilan 12 minggu, rahim akan membesar dan melewati rongga panggul. Pembesaran rahim akan tumbuh sekitar 1 cm setiap minggu. Yang kedua ada sendawa dan buang angin. Sendawa dan buang angin akan sering terjadi pada ibu hamil. Hal ini sudah biasa dan normal karena akibat adanya perenggangan usus selama kehamilan. Akibat dari hal tersebut, perut ibu hamil akan terasa kembung dan tidak nyaman. Yang ketiga, ada sedikit pembengkakan. Pada trimester kedua akan tampak sedikit pembengkakan pada wajah dan terutama terlihat pada kaki bagian bawah dan pergelangan kaki. Pembengkakan akan terlihat lebih jelas pada posisi duduk atau berdiri yang terlalu lama. Yang keempat, ada rasa panas di perut. Rasa panas di perut adalah keluhan yang paling sering terjadi selama kehamilan karena meningkatnya tekanan akibat rahim yang membesar dan juga pengaruh hormonal yang menyebabkan relaksasi otot saluran cerna sehingga mendorong asam lambung ke arah atas. Yang kelima ada sakit perut bagian bawah. Pada kehamilan 18 sampai 24 minggu, ibu hamil akan merasa nyeri di perut bagian bawah seperti ditusuk atau tertarik ke satu atau dua sisi. Hal ini karena perenggangan ligamentum dan otot untuk menahan rahim yang semakin membesar. Nyeri ini hanya akan terjadi beberapa menit dan bersifat tidak menetap. Yang terakhir ada kram pada kaki. Kram otot ini timbul karena sirkulasi darah yang lebih lambat saat kehamilan. Atasi dengan menaikkan kaki ke atas dan minum kalsium yang cukup. Jika terkena kram kaki ketika duduk atau saat tidur, cobalah menggerak-gerakkan jari-jari kaki ke arah atas. Selanjutnya, untuk tanda bahaya pada kehamilan trimester kedua akan dibacakan oleh Mbak Ati. Silakan Mbak. Pengertian, tanda bahaya kehamilan adalah
tanda-tanda yang mengindikasi adanya bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan atau periode antenatal. Deteksi dini tanda bahaya kehamilan. Pada umumnya, 80-90% kehamilan akan berlangsung normal dan hanya 10-12% kehamilan yang disertai dengan penyulit atau berkembang menjadi kehamilan patologis. Deteksi dini, gejala, dan tanda bahaya selama kehamilan merupakan upaya terbaik untuk mencegah terjadinya gangguan yang serius terhadap kehamilan ataupun keselamatan ibu hamil. Faktor predisposisi dan adanya penyulit penyerta sebaiknya diketahui sejak awal sehingga dapat dilakukan sebagai upaya maksimal untuk mencegah gangguan yang berat baik terhadap kehamilan dan keselamatan ibu maupun bayi yang dikandungnya. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Puji Lestari. Silakan Mbak Puji Lestari. Tanda bahaya kehamilan trimester 2 atau dari 13 sampai 28 minggu, yaitu antara lain demam tinggi. Ibu menderita demam dengan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius dalam kehamilan merupakan suatu masalah. Demam tinggi dapat merupakan gejala adanya infeksi dalam kehamilan. Penanganan demam antara lain dengan istirahat baring, minum banyak, dan mengompres untuk menurunkan suhu. Kemudian ada bayi kurang bergerak seperti biasa. Gerakan janin tidak ada atau kurang, padahal minimalnya 3 kali dalam 1 jam. Ibu mulai merasakan gerakan bayi selama bulan ke-5 atau ke-6. Jika bayi tidak bergerak seperti biasa, dinamakan IUFD atau intrauterine fetal death. Kemudian ada selaput kelopak mata pucat, merupakan salah satu tanda anemia. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan keadaan hemoglobin di bawah 10,5 gram persen pada trimester 2. Anemia pada trimester 2 disebabkan oleh hemodilusi atau pengenceran darah. Anemia dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dinda. Silakan Mbak Dinda. Upaya pencegahan tanda bahaya pada kehamilan trimester 2. Yang pertama, untuk meringankan atau mencegah edema, sebaiknya ibu hamil menghindari menggunakan pakaian ketat, mengkonsumsi makanan yang berkadar garam tinggi sangat tidak dianjurkan. 2. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk meringankan lain dengan mengkompres dengan air dingin atau mandi berendam atau dengan menggunakan shower. 3. Cara mengurangi atau mencegah gusi berdarah. Ibu hamil dianjurkan minum suplemen vitamin C, berkumur dengan air hangat, air garam, menjaga kebersihan gigi secara teratur, memeriksa gigi ke dokter gigi. 4. Cara meringankan atau mencegah insomnia. A. Mandi air hangat sebelum tidur. B. Minum minuman hangat seperti susu hangat, teh hangat sebelum tidur. C. Sebelum tidur jangan melakukan aktivitas yang dapat membuat susah tidur. 5. Keringat yang banyak dapat dicegah dengan mandi dan berendam secara teratur dan memakai pakaian yang longgar dan tipis, terbuat dari katun supaya menyerap keringat dan perbanyak minum cairan untuk menjaga hidrasi. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan saya bacakan. Kehamilan trimester kedua merupakan waktu kehamilan pada minggu ke-13 sampai dengan 28, atau waktu kehamilan menginjak umur 4 bulan hingga 6 bulan. Terjadi perubahan pada ibu hamil trimester kedua, seperti perut semakin membesar, sendawa dan buang angin, pelupa, rasa panas di perut, pertumbuhan rambut dan kuku, rasa sakit bagian bawah, pusing, payudara membesar, kram kaki, adanya pembekaan. Jadi, sebagai ibu hamil juga harus memperhatikan tanda bahaya yang mungkin terjadi pada trimester kedua. Tanda bahaya seperti demam tinggi, bayi dalam kandungan kurang bergerak seperti biasa, dan selaput kelopak pucat. Ibu hamil bisa melakukan upaya untuk pencegahan bila terjadi ketidaknyamanan saat hamil trimester kedua.
Selanjutnya untuk saran bisa dibacakan Mbak Kurnia Sekar. Untuk sarannya yaitu ibu hamil pada trimester kedua dapat melakukan kegiatan yang mudah seperti olahraga. Ibu hamil bisa berolahraga ringan untuk menghindari risiko resistensi insulin, tetapi harus dikonsultasikan dengan dokter olahraga ringan apa yang boleh dilakukan oleh ibu hamil trimester 2. Yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan yang sehat, sangat penting bagi ibu hamil dalam memenuhi kebutuhan nutrisi yang baik bagi ibu dan janin dalam kandungan, sehingga dapat berkembang dengan baik. Baik, kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab ya, Mbak. Untuk Ibu Nurul Aziza, apakah ada tanda-tanda dari yang tadi sudah dipaparkan yang dialami selama kehamilan ini, atau ada pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan kepada kami? Ya, terima kasih Mbak. Informasinya sangat bermanfaat sekali buat saya yang sedang mengandung. Saya sering ini sih kram kaki ada malam hari itu. Kenapa ya? Gimana, Bu? Bisa diulangi pertanyaannya, Bu Nurul? Sering ini loh kram pada kaki ketika tidur itu tiba-tiba kram seperti itu. Itu karena apa? Mungkin kurang Baik, makan Bu. apa atau Izin menjawab. Kram kaki bisa Ya. timbul karena sirkulasi darah yang lebih lambat saat kehamilan. Cara mengatasinya yaitu dengan menaikkan kaki ke atas dan minum kalsium yang cukup. Jika terkena kram kaki ketika duduk atau saat tidur, coba untuk Ibu Nurul Azizah menggerak-gerakkan jari-jari kaki ke arah atas. Seperti itu, Bu. Berarti sebelum tidur itu menggerak-gerakkan kaki gitu? Apa gimana? Saat terasa kram, Bu. Iya. Maksudnya untuk menghindari kram itu gimana? Untuk menghindarinya, bisa minum kalsium yang cukup, Ibu. Oh iya, dapat ini sih obat kalsium toh. Kalau dari makanan apa ya, Mbak? Dari makanan bisa ada ikan sardin, Ibu, ada ikan salmon, brokoli, terus sayur pokcoy atau sawi sendok, ada bayam, tahu, biji wijen atau almond. Oh iya, berarti lauk-lauk gitu ya? Iya, Bu. Oh iya. Terus kemarin saya kan cek ini HP. Kok HP-nya 10 ya, Mbak? Berarti itu kurang ya? Iya, Bu. Kalau Berarti harus bisa pas konsumsi. ya kalau bisa pas kehamilan itu HP-nya lebih dari 10,5. Terus kalau biasanya kan turun itu kalau itu konsumsi ibu Ya, suka itu nggak, suaramu langsung kurang banter. gitu. Sebelumnya apakah ibu sering konsumsi teh hangat? Iya sih, tapi nggak setiap hari. Tapi kadang ngeteh gitu. Apa Sebenarnya itu teh? ya bisa itu mempengaruhi penurunan HB. Oh, jadi nggak boleh minum teh ya, Mbak? Ya boleh, cuman kalau kebanyakan itu nggak disarankan untuk ibu hamil. Jadi kalau sehari boleh 1 gitu? Mungkin Kalau boleh, bisa, tapi nggak boleh sering-sering gitu, Bu.
Oh, Jadi Kayak sehari mungkin satu kali aja gitu mungkin. oh iya, berarti memang bagus air putih ya. Ya bener, paling bagus emang air Iya, putih Bu. sama itu dibantu sama susu. Susu. Oh iya, susu tuh saya mual tuh gimana? Jadi nggak minum susu. Kalau misal Bu Nurul kan dapat obat anti mual itu ya Bu. Jadi sebelum minum susu minum obat nggak Bu biasanya? Mengatasi mualnya. Enggak sih, karena maksudnya mualnya tuh kalau minum susu gitu, nggak mual setiap hari. Jadi Tapi kalau nggak mau minum sampai mutah gitu nggak Bu? enggak, cuma kalau minum Cuma susu mual. tuh mual gitu. Hmm. Jadi apa minum obat mual dulu gitu, baru minum susu. Ya, enggak. Itu mualnya itu emang sebelum sebelum mengandung itu udah sering kayak gitu atau pas mengandung saja ya? Waktu mengandung aja, kalau dulu sih enggak. Bawain bayi mungkin. Oh iya, bisa. Mungkin Bu Nurul ada pertanyaan lagi, Bu? Apa ya? Enggak sih, Mbak. Udah jelas semuanya kalau yang dijelaskan sama Mbak-Mbak. Baik. Saya izin menambahkan ya, Bu, untuk menambahkan HB, karena Ibu bilang HB-nya baru 10. Ibu bisa mengkonsumsi daging merah tanpa lemak, seperti ikan juga bisa, dada ayam juga bisa. Atau kalau Oh suka iya. kerang juga boleh. Kacang-kacangan, kayak gitu juga boleh. Bayam, brokoli, sayur-sayuran yang berwarna hijau juga bisa, Bu. Seperti Iya, itu. iya, sayur-sayuran ya. Iya. Iya. Baik, sudah cukup jelas, Ibu. Terima kasih banyak penjelasannya, Mbak. Kami di sini izin mencukupkan untuk penyuluhan kesehatannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila nanti ada hal yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi Kurnia Sekar atau Yaviana. Seperti itu ya, Bu. Ya, siap. Terima kasih banyak ya, Mbak. Ya, Bu, sama-sama. lancar ya Bu buat persalinannya sama kehamilannya. Semoga sehat terus. Amin. Amin, amin, amin. Doanya ya, Mbak. Ya, Semoga Kasih. sukses semuanya. Amin. 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 Izin mengundurkan diri ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nggih Ibu. Nggih, sami-sami.